Saya tunjukkan saudara, ini adalah bekas-bekas dari ledakan bom. Ini tanah dari pasir-pasir ini? Bukan, ini Material bom? Material bom dari ledakan itu, karena dia seperti karbit, ada cairan-cairan karbit atau sebangsa pupuk gitu. Oke. Iya, Ini Pak ya? iya. Memang saya pikir warnanya putih pasir sini, bukan ya? Bukan. Saya tunjukkan saudara. Ini bagian dari pasir-pasir yang berada di bom dan kemudian terlempar ke sejumlah material di sini, diantaranya pintu. Ini persis di punggung Pak Juli Situmorang, Ketua Majelis Gereja Ekumene, Samarinda Seberang, Kalimantan Timur. Ada bolong yang besar, ada ini hampir seluruh punggung ya Pak? Iya. Dan Bapak tidak akan pernah membuang baju ini. Iya. Ini kenangan bagi saya. Kenangan yang susah saya lupakan. Kalau Intan tidak ada, mungkin saya yang jadi korban. Ya. 100 orang akan mati Pak kalau Intan tidak ada. Intan sudah jadi martir Pak bagi gereja kan. Hanya itu yang saya katakan Pak. Iya, ini juga ada tempat tidur yang digunakan. Tampaknya juga lebih dari satu orang karena luas dan ada beberapa bantal serta guling di dalam kamar tidur ini. Saya boleh sedikit saya lihat ke dalam Pak ya. Tapi saya tidak akan mengambil gambar kamera. Saudara, molotov berisi bahan yang mudah tersulut dilemparkan ke tempat ibadah dan seketika membuat kalut. Yang menjadi miris, bom dilemparkan tepat di tengah-tengah halaman saat anak tengah bermain. Alhasil 5 anak jadi korban dan seluruhnya berusia di bawah 5 tahun. Saya ulangi, di bawah 5 tahun. Dan 1 balita meninggal akibat luka bakar yang memenuhi sebagian besar tubuhnya. Sungguh kejahatan di luar batas kemanusiaan. Saudara, saya Aiman Wicaksono, saya datangi Samarinda, Kalimantan Timur. Saudara, inilah teror di tepian Mahakam. Intan Olivia Banjarnahor, 2,5 tahun usianya. Namun malang, Intan meninggal usai menjalani perawatan intensif akibat luka bakar yang nyaris memenuhi tubuhnya. Ia jadi salah satu dari 4 korban ledakan bom molotov di depan gereja Oekumene, Samarinda, Kalimantan Timur, pekan lalu. Miris, 3 korban lainnya juga masih sebaya Intan, balita. Mereka masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Kejadian ini bermula ketika sosok laki-laki tak dikenal memarkir motor di halaman gereja dengan ransel yang ternyata berisi bom. Tak lama, ransel yang berisi 3 bom pun meledak dan melukai anak-anak yang tengah bermain di teras gereja. Pelaku pun melarikan diri dengan terjun ke Sungai Mahakam usai melakukan perbuatan kejamnya. Sesaat setelah melarikan diri dengan cara berenang, warga sekitar mengejar
dan menangkap pelaku yang bernama Juhanda. Juhanda sesungguhnya bukan warga baru. 2 tahun sudah ia tinggal di rumah yang hanya berjarak 300 meter dari lokasi peledakan. Rumah Juhanda persis di tepi Sungai Mahakam. Usai ditangkap, Juhanda pun langsung diserahkan ke polisi. Bukan kali pertama, Juhanda dikenal sebagai mantan narapidana teror bom di kawasan Puspitek, Tangerang Selatan, serta bom buku di Utan Kayu, Jakarta Timur 5 tahun silam. Pria berusia 32 tahun ini sempat meringkuk di penjara selama 3,5 tahun. 2 tahun lalu, ia bebas dan memulai kehidupan baru di Samarinda, Kalimantan Timur. Untuk menafkahi dirinya, selain berdagang ikan, Juhanda juga menjadi petugas pembersih masjid. Ia pun mengajak sejumlah teman yang seluruhnya bukan warga Samarinda untuk tinggal di rumahnya. Belakangan diketahui, Juhanda dan kawan-kawannya ikut bergabung dalam kelompok militan ISIS. Sekarang kan udah tertangkap pelakunya, jaringannya udah diketahui, ada 5 orang lagi udah ditangkap, ya sedang dikembangkan. Tapi ini sebenarnya pelaku lama yang kasus bom di Serpong sama bom buku ada kaitan itu. Kelompoknya Pepi Fernando, jaringan lama. Jadi sekarang dia bergabung sama JAD. Sepekan setelah pengeboman, warga sekitar dan aparat bahu-membahu sukarela membersihkan gereja Oikumene. Kegiatan ini sekaligus mengisyaratkan tidak ada perselisihan antar umat beragama. Yang ada adalah perang nyata terhadap terorisme. Saudara, saya datangi gereja Oikumene di Samarinda Seberang, Kalimantan Timur, dan saya akan cari saksi mata yang pada saat kejadian mengetahui langsung bagaimana peristiwa teror yang berada di luar batas kemanusiaan itu terjadi di gereja ini. Pak Juli Situmorang. Ya. Saya Aiman, Kompas TV, Pak. Saya Majelis HKBP Samarinda Seberang. Saya turut prihatin, turut berduka terkait dengan bencana yang terjadi di sini. Pak Juli, saya dengar Pak Juli saksi mata pada saat kejadian terjadi. Pak Juli ada di sini? Ya, saya pada saat itu dapat bagian sebagai penjaga ketertiban. Penjaga ketertiban? Ya. Di mana posisi Bapak? Di depan pintu ini, di sini. Persis di sini, Pak? Ya, saya duduk di sini. Bisa dicontohkan di mana, Pak? Baik, ini ada kursi. Nah ini, Oke. Saya duduk di sini menghadap ke depan. Menghadap ke sana. Ya. Ini ada papan ini? Ya, Ada ada papan. papan 1. Jadi apa tugas Bapak waktu di sini? Tugas saya menjaga pintu ini. Jadi orang-orang tidak boleh hilir mudik kalau pada saat doa dilaksanakan. Supaya tertib? Ya. Ini posisi dalam keadaan terbuka pintu? Ya, terbuka. Oke. Itu pada waktu jam 8 sampai jam 10? Ya, Oke. schedule kami HKBP adalah jam 8 sampai jam 10. Kemudian jam 10 berikutnya digantikan oleh jemaat yang lain. Jemaat yang Ya, lain. jemaat. Pada saat kejadian kan sekitar pukul 10, akhir dari ibadah Iya. HKBP. Iya. Pada waktu itu anak-anak di mana, Pak? Anak-anak pada saat itu bermain-main di sini. Oh, di teras ini? Iya, di teras ini. Ada berapa anak, Bapak masih ingat? Yang kecil selain korban itu ada 3, jadi semuanya ada 7. 7? Iya. Jadi yang balita berapa? Yang Nah, balita yang jadi korban ini ada 4. 4? Ya, Balita yang- semua itu? Ya, yang SD sekitar kelas 3 sampai kelas 6 SD ada 3. Oke. Iya. Jadi 4 balita, yang 3 itu usia sekolah dasar. Dan mereka bermain di sini. Iya. Nggak jauh-jauh sebenarnya dengan Bapak. Bapak di sini? Iya, saya selamat dari ledakan itu karena proses akhir ibadah seperti biasa kami lakukan. Kalau sudah selesai ibadah, tugas saya adalah untuk maju ke depan membereskan peralatan ibadah. Pada saat saya melangkah baru 3 langkah di sini, sinilah, Untuk membereskan? iya, ledakan itu muncul. Inilah yang menyelamatkan saya. Bapak posisi di mana waktu itu? Saya langsung lari ke balik ini. Meledak, Bapak langsung balik ini. lari di sini. Iya. Dan anak-anak masih di teras itu, Pak? Iya. Masih di teras itu Iya. anak-anak? Anak-anak di teras itu jadi menjadi korban, jadi korban itu semua di sini. Orang tua Intan dan orang tua yang lain di mana? Orang tua Intan ada di sini. Oh, dekat juga? Iya, Ini dekat orang di tua sini. Intan? Iya. Mungkin Bapak ada di sini? hanya ini yang menyelamatkan mereka. Di sini juga ada jemaat, juga dilindungi oleh ini.
Pada saat kejadian ledakan itu, apa yang dilakukan orang tua Intan dan orang tua yang lain? Jadi kami semua itu tidak tahu apa yang mesti kami lakukan. Semua mereka menjerit. Tidak terpikir bahwa Tidak itu bom. terpikir dan tidak terpikir bahwa ada anak-anak di sini. Karena memang kami Bahkan bapak yang ada di sini aja nggak sadar Ya, ada anak-anak. saya tidak terpikir ke situ karena memang ledakan itu cukup besar, Pak. Panik kalut. Api itu seperti menerkam kami ke dalam. Dan itu paling besar itu di ledakan ketiga. Terus tiba-tiba saya dengar ada ledakan, Pak. Ledakannya seperti ledakan bunyi pecah ban motor. Itu Seperti yang pecah pertama, ban yang motor. pertama iya. Duh, pada ban motor siapa yang main-main? Lalu saya kaget, yang kedua ledakan lebih besar lagi. Itu ada ledakan di sini, Pak. Ini api semua di sini, Pak. Ini ada api dan ada asap di sini. Setinggi apa, Pak? Tinggi sampai di atas, Pak. Sampai saat besar itu memang apinya. Itu pertama sekali yang Jadi saya 2 kali saksikan. ledakan itu? Itu ledakan kedua yang paling besar itu. Ledakan kedua, ketiga seperti itu. Total 3 kali ledakan? 3 kali ledakan. Yang saya dengar ya, Pak. Di ledakan ketiga itu api seperti menyala-nyala masuk ke dalam. Dan ini hanya ini yang melindungi saya, Pak. Ada api yang masuk ke dalam? Iya, dikejar oleh api seperti obor menyala itu masuk ke dalam mengejar kami. Jadi api itu disertai dengan serbuk-serbuk kaca, seperti kaca. Serbuk-serbuk kaca? Iya, serbuk-serbuk kaca seperti pecahan kaca neon itu. Itulah yang menghantam meja ini. Serbuk-serbuk kaca halus? Iya, Jadi selain api, yang terlempar juga serbuk-serbuk kaca Iya, halus? iya. Bukan bagian dari yang meledak ini, tapi diduga ada di dalam iya, bom itu? saya kira ada di dalam itu. Karena memang baunya juga cukup menyengat dan asapnya juga hitam pekat. Ini semua gelap, Pak. Tunggu sebentar, Pak. Berarti anak-anak yang terluka bukan hanya luka bakar, tapi juga ada pecahan-pecahan Iya, kaca di iya. dalam anak-anak itu? Iya, pecahan kaca itu cukup banyak. Dan di rumah sakit terakhir korban Intan, maaf Pak ya, saya minta maaf. Di alat kelamin almarhum ditemukan banyak kaca, Pak. Banyak kaca. Luar biasa, di luar batas manusia biasa. Jadi sama dengan almarhumah itu juga kelihatan semua dia sampai habis rambutnya. Jadi luka bakar sekitar lebih kurang 85%. Jadi yang membuat dia sebenarnya sangat berat, sangat susah untuk selamat itu paru-paru dan lambungnya itu sudah berisi oleh asap beracun tadi itu yang cukup hitam pekat itu, Pak. Hitam pekat? Iya. Jadi ketika dikeluarkan cairan dari paru-parunya, keluar warna hitam? Hitam semua. Kami nggak tahu apakah apa yang isi bom itu, tapi cukup menyengat. Intan sudah jadi martir, Pak, bagi gereja kami. Hanya itu yang bisa saya katakan, Pak.